Tuhan, saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu 21 Maret tahun 2021. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan kidung jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Marilah ibadah Minggu Prapaskah 5 ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyikan kidung jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua, Kami Puji dengan Riang. Besar
Kita terima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan hukum kasih ini, kita diingatkan supaya kita memperhatikan dan melaksanakan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 25, bait pertama dan kelima. Berita anugerah pada minggu kali ini diambil dari Ibrani 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, berita anugerah yang baru saja kita terima, marilah kita syukuri dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 381, bait pertama dan kelima. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami sampai detik ini, di mana kami bisa melaksanakan ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu.
Kau masih berikan kami kehidupan dan kesehatan sampai saat ini. Kami ingin berdoa kepada pemerintahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan atau rencana yang mereka rencanakan ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap keluarga yang terkena dampak COVID-19 ini. Kiranya Kau sertai kami, Kau berikan kami kasih untuk saling mengisi dan mengasihi sesama kami, walaupun dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada gereja GKJ Ampel ya Tuhan. Kiranya Kau sertai jemaat dan para majelis untuk supaya mereka dalam pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa kepada tenaga kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, sembuhkanlah mereka yang terdampak penyakit. Dan kiranya Engkau berkati setiap tenaga medis dan obat yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negeri ini. Segala yang terjadi atas kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang akan kita sampaikan dengan ucapan syukur, yaitu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita terima firman Tuhan sebagai dasar kita bersyukur kepada Tuhan, yang kita ambilkan dari Mazmur 52 ayat 11, yang demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 365 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, kita antarkan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Di dalam ibadah ini ya Bapa, perkenanlah kami menghadap-Mu kembali ya Tuhan. Kami mengucap puji dan syukur, kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, baik itu kesehatan, kekuatan, rezeki,
dan yang lainnya. Maka dari itu ya Tuhan, di dalam ibadah pagi yang indah ini ya Bapa, kami boleh mengucap syukur kepadamu yang berupa persembahan yang kami persembahkan kepadamu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan yang lainnya, baik jiwa dan raga kami. Semoga semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, Engkau berkati, Engkau urapi, apa yang dilakukan hanyalah kehendak-Mu yang terjadi, sehingga gereja-Mu ini boleh mendapatkan kecukupan karena berkat-Mu yang selalu melimpah kepada kami. Ya Tuhan, berdoa bagi saudara kami, yaitu Yeremia yang saat ini Engkau berkenan untuk menyampaikan firman-Mu di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau tuntun, apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu yang terjadi. Ya Tuhan, Bapa kami, bukalah mata hati kami dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga nama-Mu yang selalu kami puji. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya hanyalah kuserahkan ke tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari pencobaan dan penggodaan dari roh jahat. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, abadi sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih. Pembacaan firman Tuhan pada minggu kali ini terambil dari Yeremia 31 ayat yang 31 hingga 34. Saya bacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia ini pada minggu kali ini dengan tema kasih Allah melampaui penghukuman. Sebelum masuk ke dalam firman, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yeremia Taruna Mula Tua Sidabutar. Saya mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana dengan program studi teologi atau yang bisa kita kenal
sekolah kependetaan. Saya berasal dari kota Depok, Jawa Barat, dan kesibukan yang saya jalani ada dua. Yang pertama, sibuk nggak ngapa-ngapain. Yang kedua, so sibuk aja. Untuk itu, jika kita mendengar hukuman, apa yang kita pikirkan pertama kali? Pasti dalam pikiran kita, hukuman merupakan hal yang kejam, sadis. Namun, hukuman yang diberikan Allah tidak lebih besar dari kasih Allah itu sendiri. Tentunya, jika kita sebagai manusia, pasti kalau ada saudara kita atau teman kita melakukan kesalahan kepada kita, tentunya kita pasti akan dendam, marah atau mengutuk mereka. Namun tidak demikian dengan Allah. Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat dan melanggar perjanjian dengan Allah. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir oleh Allah dan dijadikan bangsa tersebut bangsa yang besar. Dalam kitab Yeremia ini ada hal yang ingin disampaikan kepada kita umat Tuhan, yaitu dari nubuat Yeremia bagaimana Allah ingin umat Israel datang kembali kepada Allah. Tentunya lantas kita bertanya, bagaimana hukuman yang diberikan oleh Allah? Bukan seperti azab atau teguran atau sanksi yang berat, namun hukuman yang diberikan Allah itu melebihi dari hukuman tersebut, yaitu kasih. Karena kasih merupakan karakter Allah. Allah bukanlah Allah yang pendendam, namun Allah ialah Maha Kasih. Anugerah pembebasan yang diberikan Allah kepada umat Israel nampaknya tidak dipergunakan dengan bijak. Bagaimana umat Israel menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh Allah. Tidak membuat mereka hidup dalam kebenaran, lantas sebaliknya mereka hidup dalam kegelapan dan tidak sesuai dengan Taurat Allah. Mereka memberontak, mereka menyimpang dari perintah Allah. Lantas apa hukuman, apa konsekuensinya? Di zaman itu, di zaman Yeremia, umat Israel mengalami kebobrokan moral dan spiritualitas mereka semakin jauh kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita diberikan anugerah oleh Tuhan, kita pergunakan dengan baik, atau lantas kita menyia-nyiakan anugerah itu dan semakin jauh kepada Allah? Hukuman selama pembuangan ke Babel yang mereka alami tidak merupakan suatu kutukan, namun rencana Allah ialah untuk mendidik umat Israel agar mengenal kembali identitas mereka. Bagaimana identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, dan memulihkan identitas mereka, memulihkan hubungan manusia, relasi manusia dengan Allah. Inilah yang disebut dengan perjanjian baru, New Testament. Begitulah bahasa Inggrisnya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dalam perjanjian baru yang diberikan Tuhan, umat Israel harus meletakkan Taurat ke dalam batin mereka. Tentunya di zaman itu
Bagaimana kekacauan yang terjadi. Dan Yeremia hampir putus asa. Namun Yeremia diberikan penyertaan oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar tidak jauh dari Allah. Dari kitab Yeremia ini, pemberontakan demi pemberontakan, penyembahan kepada dewa-dewa lain atau ilah-ilah lain membuat Allah murka. Dan Allah memberikan hukuman kepada bangsa tersebut. Mari kita bayangkan, apakah ada hukuman yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita yang melampaui dari kasih tersebut? Tidak. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita mengutuk, mendendam. Atau biasanya kalau kita ibu-ibu di depan gitu ngomongin, ya si ini begini, si ini begitu. Jarang sekali kita mengampuni mereka. Itulah karakter manusia. Jarang sekali mengakui perbuatan mereka, mengakui kesalahan mereka untuk bertobat. Dari cerita Yeremia ini, dari nats ini, ada 3 hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat 34, bagaimana pengampunan dan pengasihan Allah diberikan kepada umat Israel. Jika kita mau mengakui kesalahan kita dan mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu sedia. Tuhan akan setia kepada umatnya, barang siapa yang ingin datang kepadanya. Kalau soal setia ini memang susah, saudara. Kalau biasanya di pemuda-pemuda ini pacaran setia gitu kan, paling susah. Nanti ada yang selingkuh. Semua cowok sama saja. Dalam komitmen keluarga juga paling susah. Apa yang telah dirancangkan oleh keluarga, komitmen ke depannya, keluarga ini mau menjadi apa? Keluarga ini mau menjadi apa ke depannya? Allah memberikan pengampunan walaupun bangsa Israel membuat Allah murka. Namun bangsa Israel datang dan bertobat kepada Allah. Kita pasti sulit menerima kalau orang melakukan kesalahan kepada kita. Kita jarang mengampuni. Sulit. Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah Maha Kasih. Allah bukanlah Allah yang pendendam. Sebab ketika umatnya bertobat, kesalahan diampuni dan dosa dihapuskan. Lantas, apakah kita melakukan dosa dan terus mengampuni dan meminta pengampunan Tuhan? Tidak begitu, saudara. Poin yang kedua yang disampaikan ialah perjanjian baru Allah dan umat Israel pasca pembuangan di ayat 31. Perjanjian baru merujuk kepada komitmen dan kesungguhan hati. Jika kita sudah melakukan pertobatan, poin yang pertama ialah pertobatan, yang kedua ialah komitmen dan kesungguhan hati. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Biasanya bertobat sekarang, besok ngelakuin. Tobat, besok ngelakuin. Itu. Apalagi misalkan apa yang kita ingin kerjakan, masih ada besok. Dari hal inilah dimana kita pertanyakan komitmen dan kesungguhan hati kita untuk bertobat kepada Allah. Poin yang ketiga ialah pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan.
Jika yang pertama pertobatan, melakukan dan mengakui kesalahan kita, yang kedua komitmen, dan yang ketiga ialah pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah bertobat, oke. Komitmen ke depannya kita mau melakukan dosa lagi atau tidak? Oke, tidak. Dan yang ketiga adalah pembaharuan. Biasanya kalau kita jarang buka Alkitab, jika kita sudah bertobat atau sudah berkomitmen, saya baca Alkitab seminggu 5 kali misalnya. Saya baca Alkitab seminggu 2 kali kalau memang jarang dalam sebulan. Saya akan sering ke ibadah. Itulah hidup baru. Pembaharuan ialah hidup yang baru dan meninggalkan hal-hal yang lampau. Jika kita masih mendendam, dalam hidup baru kita mengampuni. Jika kita masih egois, hidup yang baru ialah harus lebih mengalah. Karena kita harus melihat teladan Kristus. Bagaimana ia dengan sangat lantang memperjuangkan kebenaran. Inti dari semua itu ialah kasih Allah tidak ada tandingannya. Tidak bisa dibayar oleh apapun, jabatan, uang, kekuasaan, tidak. Walaupun ia marah, namun Allah masih bertoleransi kepada kita. Tetap setia kepada kita. Biasanya dalam kehidupan kita, ada hal yang sulit, kita mengeduakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Hidup saya masih susah, saya belum bisa makan, nanti aja ibadah, nanti aja baca firman Tuhan. Saya belum dapat pekerjaan, ekonomi kami masih sulit. Kita tidak setia kepada Tuhan. Maka dari itulah jemaat yang terkasih oleh Tuhan, perlu kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Apakah setiap perjalanan hidup kita itu oleh campur tangan Tuhan? Karena saya yakin jika campur tangan Tuhan, maka hasilnya ialah kebaikan. Maka dari itu, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman kita pada minggu kali ini mau mengingatkan kita bagaimana kasih Allah melampaui dari hukuman tersebut. Tidak ada satupun kasih yang melebihi Allah. Luar biasanya anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan hukuman yang diberikan kepada kita untuk mendidik kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah yang diberikan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita analogikan seperti orang tua yang mendidik anak, biasanya dari kecil sejak dini, anak itu disiplinkan dan diberitahu nilai-nilai kebaikan. Dan di waktu dewasa, kedisiplinan itu tidak lagi dipergunakan karena sudah ditanamkan sejak dini apa yang diajarkan oleh orang tua tersebut. Begitu juga dengan bangsa Israel. Dengan pembuangan mereka bukan berarti Allah kejam. Namun itu suatu teguran kepada mereka karena mereka sudah terlalu jauh, saudara. Maka dari itulah kita harus berjalan
dalam kebenaran Tuhan dan setia kepada perjanjian Tuhan. Biasanya kalau yang kita lakukan itu ada dua, dapat hukuman atau pujian. Kalau kita lakukan hal baik, dapat pujian. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, dapatkan hukuman. Pasti kita bersungut-sungut, pasti kita kesal. Hukuman apa yang diberikan kepada kita? Apa yang saya lakukan? Mari kita tanyakan diri kita, saudara. Apakah hukuman itu pantas dan memperbaiki atas kesalahan kita? Oleh karena itu, jemaat yang terkasih oleh Tuhan, kita harus tetap teguh kepada kebenaran Tuhan. Sebab kita harus menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang kecelakaan. Maksud Tuhan ialah supaya kita mendisiplinkan iman kita dan taat kepada Tuhan. Ini mungkin zaman era modern ini sudah banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan ataupun mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang serba modern, instan. Kalau kita lapar, biasanya pesan apa itu? GoFood. Kita perlu transportasi, perlu ini. Semua instan, mudah. Apakah itu membuat kita ke depannya? Apakah dampak dari perbuatan tersebut? Kita jadi malas. Seperti umat Israel. Mereka lupa akan perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka lupa mereka dibebaskan dari Mesir dan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, hukuman yang diberikan oleh Tuhan melampaui dari hukuman tersebut, yaitu melalui kasih. Lantas jika kita sudah bertobat, sudah berkomitmen, dan sudah mengalami hidup yang baru, namun kita lihat tindakan kita. Karena sejatinya pembaharuan itu akan terlihat jika diiringi sebuah tindakan. Maka dari itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita tetap berada di jalan kebenaran Tuhan, taat dan setia kepada perjanjiannya, serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Untuk mengakhiri firman ini, marilah kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan kidung jemaat 426, bait pertama dan yang ketiga. Kita harus membawa berita. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian kidung jemaat 242 bait yang pertama. Aku
Dan kita akan menerima warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Hugo Prasetyo. Warta jemaat Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Yang pertama, ibadah di GKJ Ambal mulai bulan April dilaksanakan secara tatap muka di gereja. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Yang kedua, ibadah saat ini dilayani oleh Saudara Jeremia Taruna Mulakua Sijaputa, mahasiswa Fakultas Teologi UKSD Salatiga. Oleh karena itu, majelis dan jemaat GKJ Ambal mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang ketiga, perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ambal. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang kelima, petugas ibadah Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Liturgos Bapak Penatua Martoyo, Imam, Ibu Penatua Sri Wahyuni. Doa persembahan Bapak Diaken Sujono. Warta jemaat Bapak Diaken Joko TM. Keyboard Bapak Diaken Piyoto. Sedangkan song leader pertama Ibu Patminingsih, kedua Ibu Dwi Handayani, ketiga Saudari Alun. Demikian warta jemaat GKJ Ambal. Selamat